Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Raja Brandi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal KMPPD dan pembahasan. Untuk topik kali ini saya akan membahas seputaran soal kulit. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, untuk soal yang pertama, anak laki-laki usia 10 tahun dibawa orang tuanya ke puskesmas dengan keluhan gatal di badan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan dirasakan terutama pada malam hari. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan erupsi kulit berupa terowongan-terowongan halus 2-3 mm, sedikit meninggi, berkelok-kelok, putih keabuan pada daerah inguinal, pergelangan tangan, kaki, dan aksila. Apakah organisme penyebab gangguan pada pasien di atas? A. Taenia solium, B. Taenia saginata, C. Ascaris lumbricoides, D. Ankylostoma duodenale, E. Sarcoptes scabiei. Jadi pertanyaan untuk soal nomor 1 adalah apakah mikroorganisme penyebab? Sebelum kita ketahui mikroorganismenya apa, kita tentukan dulu diagnosa dari penyakit ini. Jadi pasien datang dengan keluhan gatal sejak 1 minggu yang lalu, dirasakan terutama pada malam hari, dan pada pemeriksaan kulit didapatkan terowongan, kemudian lesi berkelok. Jadi gejala yang dikeluhkan pasien ini mengarahkan diagnosanya kepada skabies. Skabies itu mempunyai 4 tanda kardinal. Tanda yang pertama, pruritus nocturna atau gatal pada malam hari. Kemudian ada tanda kedua, ditemukan adanya terowongan. Untuk menentukan adanya terowongan biasanya dilakukan pemeriksaan borointes atau tinta India. Kemudian bisa ditemukan tungau. Misalnya ditemukan tungau pada pakaian atau pada saat dilakukan kerokan kulit. Dan tanda yang terakhir, penyakit ini biasanya menyerang orang yang hidup berkelompok seperti orang yang tinggal di pesantren atau asrama. Nah, untuk etiologi dari skabies itu disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah Sarcoptes scabiei, E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, perempuan usia 18 tahun datang ke dokter karena mengeluhkan jerawat pada wajah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan 15 komedo, 5 papul, 6 nodul. Diagnosa yang mungkin untuk kasus ini adalah A. Akne vulgaris derajat ringan, B. Akne vulgaris derajat sedang, C. Akne vulgaris derajat berat, D. Akne vulgaris derajat sangat berat, E. Akne vulgaris derajat ringan sedang. Nah, jadi untuk soal seperti ini yang ditanya adalah derajat akne vulgaris. Untuk derajat akne vulgaris dia ada 3. Yang pertama ada derajat ringan, yang kedua ada sedang, dan yang ketiga ada berat. Nah, untuk membedakan ringan sedang berat kita lihat dari jumlah pertama komedo, kemudian papul atau pustul, dan jumlah nodul. Untuk yang ringan biasanya jumlah komedo kurang dari 20. Untuk yang sedang kisaran 20-100. Untuk yang berat lebih dari 100. Untuk papul atau pustul, untuk yang ringan kurang dari 15 atau di bawah 15. Untuk yang sedang 15-50. Untuk yang berat lebih dari 50. Untuk nodul pada derajat akne vulgaris ringan itu tidak ada. Sedang di bawah atau sama dengan 5, berat lebih dari 5. Nah, pada soal didapatkan 15 komedo, 5 papul, 6 nodul. Sebenarnya kita lihat dari nodul aja sudah bisa kita tentukan ini masuk ke akne vulgaris tipe mana. Kan nodulnya di atas 5 tuh. Jadi masuk ke akne vulgaris derajat berat. Jadi untuk nomor 2 jawabannya C. Selanjutnya untuk soal nomor 3, wanita 35 tahun datang ke dokter kulit dengan keluhan gatal pada punggung kaki setelah memakai sandal berbahan plastik 1 hari yang lalu. Dokter kemudian mendiagnosa pasien dengan dermatitis kontak alergi. Mekanisme yang mendasari gejala ini adalah
A. Hipersensitivitas tipe 1, B. Hipersensitivitas tipe 2, C. Hipersensitivitas tipe 3, D. Hipersensitivitas tipe 4, E. Hipersensitivitas tipe 5. Jadi di sini yang ditanya adalah mekanisme yang mendasari gejala dari suatu penyakit DKA. Jadi di sini ada hipersensitivitas. Nah, untuk hipersensitivitas ini dibagi menjadi 4. Untuk tipe pertama dikenal dengan istilah tipe cepat atau rapid onset. Diperantarai oleh IgE. Contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang berhubungan dengan shock atau untuk yang atopi misalnya seperti asma, urtikaria, dan RA, rinitis alergi. Kemudian ada tipe 2. Tipe 2 disebut tipe sitotoksik. Sitotoksik diperantarai oleh IgG dan IgM. Contoh Myasthenia gravis, Graves' disease, dan PJR, penyakit jantung rematik. Kemudian ada tipe 3 atau kompleks imun. Diperantarai oleh IgG. Contohnya RA, rheumatoid arthritis, dan contoh lain adalah GINAPS. Kemudian ada tipe 4 atau dikenal dengan tipe lambat, delay onset. Diperantarai oleh sel T. Contohnya TB dan DKA. Jadi dia perlu pajanan yang berulang untuk terkena suatu penyakit tersebut. Jadi disoalkan dokter mendiagnosa pasien dengan dermatitis kontak alergi. Nah, untuk dermatitis kontak alergi itu masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 4. Dia tipe lambat, dia perlu pajanan berulang untuk bisa terkena DKA. Jadi jawabannya adalah D, hipersensitivitas tipe 4. Kita masuk ke soal nomor 4. Nyonya Atik berusia 37 tahun mengeluhkan tangan menjadi kemerahan dan perih sejak 1 minggu yang lalu. Pasien bekerja sebagai buruh cuci. Pada pemeriksaan didapatkan papul eritem. Diagnosa yang mungkin untuk pasien ini adalah A. Dermatitis kontak alergi, B. Dermatitis kontak iritan, C. Atopi, D. Psoriasis, E. Urtikaria. Nah, jadi disoalkan pasien datang dengan keluhan tangan kemerahan dan diketahui pasien bekerja sebagai buruh cuci. Nah, untuk tangan yang kemerahan kemudian didapatkan papul eritem, kita mengarahkan diagnosa ini ke dermatitis. Nah, disoalkan ada 2 tuh opsinya, ada dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Jadi di sini kita akan bahas bedanya antara alergi dan iritan. Nah, tadi di soal sebelumnya sempat kita bahas dermatitis kontak alergi itu masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 4. Nah, untuk yang iritan ini dia non imun, jadi tidak berhubungan dengan reaksi hipersensitivitas. Cara gampang mengingatnya, ingat aja untuk yang iritan semua orang bisa kena. Nah, untuk yang alergi belum tentu orang yang berbeda itu terkena dermatitis kontak alergi dengan menggunakan bahan yang sama. Nah, contoh misalnya ada orang yang alergi terhadap sendal. Belum tentu orang lain apabila pakai sendal dia mengalami dermatitis kontak alergi. Jadi itulah beda antara alergi dan iritan.
Jadi untuk contoh bahan-bahan yang dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi, misalnya nikel, karet. Untuk yang iritan, contohnya ada yang iritan itu bersifat kuat, misalnya asam basa kuat, misalnya air aki, kan kuat tuh, iritan yang kuat. Untuk yang lemah, contohnya deterjen, cat rambut, dan lain-lain. Kemudian kita lihat gambaran dari dermatitis kontak alergi. Untuk dermatitis kontak alergi, biasanya pasien mengeluhkan cenderung merasa gatal. Untuk yang dermatitis kontak iritan, biasanya pasien lebih cenderung mengalami perih daripada gatal. Dia ada gatal, cuman gatalnya itu tidak separah dermatitis kontak alergi, lebih cenderung ke perih. Itulah dermatitis kontak iritan. Dan dermatitis kontak alergi perlu pajanan berulang. Untuk yang dermatitis kontak iritan cukup 1 kali pajanan. Untuk yang dermatitis iritan yang bersifat basa kuat, misalnya seperti tersiram air aki, kan langsung melepuh tuh, tidak perlu pajanan yang berulang. Kalau yang iritan bersifat lemah, itu perlu juga pajanan yang berulang, cuman tidak selama dari dermatitis kontak alergi. Nah, kita balik lagi ke soal, kan di soal pasien bekerja sebagai buruh cuci, otomatis pekerjaan buruh cuci berhubungan langsung dengan deterjen sehari-harinya. Jadi, untuk jawaban soal nomor 4 lebih tepat ke dermatitis kontak iritan, yaitu terkena bahan iritan yang bersifat lemah. Contoh deterjen, cat rambut, dan lain-lain. Jadi untuk jawaban soal nomor 4 adalah dermatitis kontak iritan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal pada punggungnya sejak 3 hari yang lalu. Keluhan bertambah gatal jika pasien berkeringat. Pasien ini telah mengobatinya dengan obat gatal yang dibelinya di apotik, tapi tidak ada perbaikan. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan plak eritematosa berbatas tegas dengan tepilisi berupa papul eritematosa dan bagian tengah menyembuh. Gambaran lesi berupa polisiklik. Apakah diagnosa pada pasien di atas? A. Candidiasis cutis, B. Tinea corporis, C. Dermatitis numularis, D. Pityriasis rosea, E. Morbus Hansen. Nah, untuk menjawab soal yang panjang seperti ini cukup kita temukan kata kunci. Biasanya soal panjang seperti ini telah disediakan kata kunci yang pasti untuk mempersingkat waktu dalam menjawab soal PPD. Nah, di sini kita lihat untuk kata kuncinya itu ada pada tepilesi berupa papul eritem dan bagian tengah menyembuh. Berarti tepinya masih aktif, tengah menyembuh. Itu masuk ke gambaran khas tinea. Jadi ingat aja untuk tinea dia punya gambaran khas central healing. Kalau di sini kan ditulis bagian tengahnya tengah menyembuh. Nah, untuk tinea itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagiannya dibagi berdasarkan letaknya. Ada yang tinea corporis, ada yang ungium, ada yang barbae, ada yang pedis, manus, facial, dan capitis. Corporis untuk badan, ungium untuk daerah pada kuku, barbae pada daerah yang berambut, misalnya kumis, jenggot, rambut, wajah. Untuk pedis di kaki, manus di tangan,
facialis untuk muka, dan capitis untuk kepala. Nah, kita balik lagi di soal. Kan pasien datang dengan keluhan gatal pada punggungnya sejak 3 hari yang lalu. Jadi di sini dijelaskan gatal pada punggungnya. Untuk punggung itu masuk ke dalam badan atau corporis. Jadi jawaban yang tepat adalah B, tinea corporis. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap channel ini. Terima kasih.